Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait dengan metode penggabungan metode polling of interest. Sebelumnya, ini metode penyatuan pemilikan memandang penggabungan usaha sebagai penyatuan pemilikan antara dua atau lebih perusahaan. Untuk prosedurnya seperti ini, semua aktiva dan kewajiban dinilai berdasarkan nilai bukunya, kemudian besarnya nilai investasi adalah sejumlah modal atau aktiva bersih milik perusahaan yang digabung. Kemudian bila terjadi selisih jumlah modal saham yang dibukukan dengan aktiva bersih, maka perlu adanya penyesuaian. Kemudian laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Kemudian di sini untuk contoh soalnya ada PT Bunda dan PT Ananda, diketahui modal saham dan agionya seperti ini. Untuk contohnya, kemudian PT Bunda akan mengganti aktiva bersih PT Ananda. Untuk itu PT Bunda mengeluarkan 5.000 lembar saham untuk mengganti aktiva bersih PT Ananda. Berarti untuk 5.000 lembar sahamnya dikali 10.000, jadi ini pas ya 50.000 ya. Jadi agio muncul 20, kemudian laba ditahan munculnya 30. Investasi jadi totalnya adalah 100 juta untuk pencatatan PT Bunda. Sini pencatatan PT Bunda, di sini 100, kemudian modal saham 50, agio 20, kemudian laba ditahan adalah 30. Yang dilihat dari neraca PT Ananda. Kemudian di sini untuk kasus 1, kasus 2 dan kasus 3 dan seterusnya, di sini ada jurnal ini yang membedakan adalah terkait sama jumlah investasi atau penggantian saham PT Ananda. Di sini ada 5.000, 7.000, 6.000, 9.000 dan 10.500. Untuk investasinya sama semua 100 ya. Untuk modal sahamnya juga modal sahamnya berbeda. Perbedaannya dari mana? Berarti ini 5.000 itu dikali 10.000 ketemunya 50 juta. Kemudian 7.000 dikali 10.000 70 juta. 6.000 dikali 10 juta kemudian 60 juta, kemudian 9.000 kali 10 juta, kemudian ketemunya 90 juta. 10.500 dikali 10 juta ketemunya 105 juta gitu ya. Kemudian kita lihat untuk laba ditahannya. Untuk laba ditahan di sini adalah 30, 30 dan 30 sama semua. 30 ya. Akan tetapi berbeda dengan kasus 4 di sini 20 dan untuk kasus 5 di sini 20. Perbedaannya dari mana? Ini dilihat dari untuk menghitung angka 20 dari mana? Itu pengurangan dari laba ditahan 30 dikurangi dengan 10 juta. Sedangkan untuk 10 jutanya dari mana? Ini 10 juta ini merupakan kerugian bagi PT Bunda ya. Berarti di sini kasusnya seperti ini untuk memperoleh angka 10 juta. Jadi total dari modal saham agio untuk PT Bunda dan PT Ananda di sini 100 plus 10 plus 50 plus 20. Itu ketemunya 180 juta. Nah, kalau digabungkan untuk investasi yang sudah dibayarkan di sini 100 juta ditambah dengan tadi kan investasinya 90 juta. Jadi 90 juta dikali 10.000 jadi ketemunya yang ini ya, 9.000 ya, 9.000 dikali ini ya, 10 juta, jadi ketemunya 90 juta. 90 juta itu ditambah dengan investasi yang ada di PT Bunda itu 100 juta. Jadi 100 juta ditambah 90 juta, jadi ketemunya itu adalah 190 juta. Nah, 190 juta tadi itu dikurangi dari total keseluruhan modal saham, agio saham, PT Bunda dan PT Ananda. 100 tambah 50 tambah 20 tambah 10. Jadi 190 juta dikurangi 180 juta. Gitu ya. Jadi ketemunya di sini terdapat selisih sebesar 10 juta. 10 juta itu dianggap sebagai kerugian ya. Berarti ini akan mengurangi laba ditahannya. Jadi 30 dikurangi 10 jadi ketemunya 20 juta. Sedangkan untuk agio di sini, agio posisinya di debit di sini 90 ditambah 20 itu kan 110, akan tetapi investasinya 100. Jadi munculnya disagio di sini atau agio saham di debit, posisinya 10. Begitu juga dengan yang di sini ya. Berarti di sini ketemunya 120,5. Itu kan tapi investasinya adalah 100 juta. Kemudian di sini untuk agionya di sini muncul, berarti sini 20,5 selisih antara modal saham plus laba ditahan ya dengan investasinya. Kemudian untuk jurnal penerima aktiva hutang dari PT Ananda, berarti ini dibuatkan jurnal dari neraca diketahui dari PT Ananda, kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, aktiva lain-lain, hutang dagang dan seterusnya. Ini dilihat dari ini ya. Dari sini ya 15, 25 dan seterusnya. Nah, untuk
yang baik pembelian 7.000, 6.000, 9.000 dan seterusnya ini sama ya, sama dengan yang untuk terkait dengan jurnal yang ada di sini, nilainya sama. Kemudian di sini untuk neraca gabungannya bagaimana? Untuk neraca gabungannya berarti kas dan kas itu ditambah, piutang ditambah, persediaan ditambah, aktiva tetap ditambah, aktiva lain-lain ditambah. Untuk kas contohnya di sini. Kas di sini adalah 25 tambah 15. Jadi ketemunya kan 40. Piutang ini 35 tambah 25, jadinya itu ketemunya 60. Ya. Jadi posisinya di sini 40, 60 dan seterusnya. Ini sama ke samping ya. Ini sama juga ke samping untuk utangnya. Yang berbeda di sini adalah modal sahamnya. Ini tergantung dari ininya ya. Berarti itu 100 ditambah 50 juta ya. Berarti di sini ketemunya 150 juta. Kemudian 100 ditambah 70 juta ke 170 juta, kemudian 100 ditambah 160 ditambah 60 juta, kemudian 160 juta, kemudian 90 juta ditambah 100 juta, jadi ketemu 190 juta. Kemudian di sini 500 ditambah 10 juta, bukan salah ya, 100 juta 500 ditambah 100 juta, ketemunya 200 juta 500. Ini penggabungannya untuk modal saham. Untuk agionya berarti dilihat dari jurnal yang sudah dibuat tadi ya. Berarti buat lihat jurnal yang tadi mana nih. Nah, agio di sini ada 20 10 ya. Berarti dijumlahkan dengan yang ada di sini. Ya. Sini berarti munculnya ya. Agio di sini 30 ya. Nah, ini 20 ya. Nah, agio ditambahkan dengan yang di sini. 10 ya. 10 tambah 20 berarti 30 ya. Nah, jadi munculnya seperti ini, agionya 30. Kemudian yang di sini bagaimana? Berarti karena di sini kosong, untuk jurnalnya kan kosong nih. Berarti 10 posisinya di sini. Kemudian yang di sini 10 tambah 10 berarti ketemu 20. Kemudian yang di sini untuk yang ininya posisinya kan emang kosong ya. Nah, jadi kemudian yang di sini untuk ininya untuk kasus 5 berarti 10. Berarti di sini ada 70, di sini ada berapa nih? Kalau yang ini kan ketemunya kok bisa kosong di sini posisinya, kita lihat. Di sini kan kosong, sedangkan agio yang ada dicantumkan di PT Bunda itu kan 10, berarti 10 kurangi 10 berarti di sini kosong jadinya. Ya, kosong jadi di sini. Ya. Kemudian untuk yang posisi di sini berarti di sini kan 10.500 diperoleh dari mana? Ya. Berarti ini agionya 20.500, sedangkan PT yang di PT Bunda itu kan agionya 10 juta. Berarti karena ini posisinya di debit jadi agionya minusnya 20,5 dikurangi 10. Jadi ketemunya 10,5 ya. 10,5 juta ya. Untuk 80, dan 70 ini dilihat dari laba ditahan. Laba ditahan yang mana? Laba ditahan PT Bunda ya. Jumlah 50, kemudian ditambah 30. Kalau yang ini kan 50 tambah 20 ya. Nah, di sini ketemu 70. Seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita lanjut. Nah, kasus 6 misalnya ada penggabungan lagi, terbentuk lagi PT Bunda sama PT Ananda itu digabung ya. Berarti PT Bunda menjadi PT keluarga misalnya. Di sini kasusnya di sini dibeli 1.500. Ini kan PT Bunda sudah utuh ya. Berarti dibeli lagi sama PT Ananda atau diambil alih lagi atau investasi lagi untuk menjadi PT keluarga. Di sini misalnya 15.000 ya lembar saham, berarti untuk modal sahamnya 15.000 ya. Nah, posisinya di sini investasi pada PT Bunda adalah 260, modal sahamnya adalah 150. 150 ini diperoleh dari 15 dikali dengan 10.000, jadi ketemunya 150 juta. Kemudian di sini agio sahamnya itu 30. Kemudian munculnya laba ditahan 80. Perolehan untuk agio saham ini diperoleh dari, ada ini sebelumnya ya, 30 80 ya. 30 sama 80 ya. Untuk kasus yang di sini ya. Nah, sama caranya dengan yang tadi ya. Untuk jumlah investasinya diperoleh dari ini, tinggal di total aja ya modal sahamnya. Nah, ini kan untuk jumlah modalnya ya. Berarti ini 160
ditambah 100, jadi ketemunya adalah 260. Nah, ini ya. Jadi ini mana tadi ya? Jadi di sini ketemunya 260 untuk investasi PT Bunda, investasi pada PT Bunda dan PT Ananda yang dilakukan oleh PT Keluarga, ya. Kemudian untuk kasus 7 di sini untuk investasinya sama semua ya. Untuk modal sahamnya yang berbeda, ini 17.000 dikali dengan 10.000, jadi ketemunya 170. Kemudian 19.000 kali 10.000, jadi ketemunya 190 juta. Jadi ini untuk agionya 10 ya, diperoleh dari mana? Selisih ya, sama dengan yang sebelumnya. Modal saham 170 ditambah 80, itu ada selisih ya. Selisihnya di sini antara investasi, berarti 280 dikurangi 250, jadi ketemunya agio 10. Kemudian untuk kasus 8 berbeda ya, sama dengan contoh yang sebelumnya. Di sini munculnya 70 ya, bukan ini ya, bukan nilainya 80 ya, karena di sini untuk agio sama dengan perhitungan sebelumnya pada kasus yang ada di sini ya, ada di sini. Ini kan 20 posisinya ya. Nah, kemudian di sini 70 posisinya. Ini kan ini untuk agionya kosong, berarti 190 ditambah 70 berarti ketemunya 260 ya. Untuk yang berikutnya, jurnal penerimaan aktiva dan hutang pada PT Bunda dan Ananda, berarti dilihat dari penjumlahannya, kas piutang dan seterusnya ya. Ini diperoleh dari sini ya. Nah, ini kan 40, 60 dan seterusnya. Sama ya, idem ya semuanya. Kemudian untuk jurnal penerimaannya ini sudah. Ini perbedaannya di sini ya. Untuk modal sahamnya berarti sini agionya 30 ya, 10 kosong. Berarti ini dilihat dari mana? Dari jurnal yang sudah dibuat tadi ya sebelumnya. Ya. Untuk neraca gabungannya berarti diambil dari sini. Ya. 15, 30, 80, 170, 10, 80, 190 dan 70. Ini posisinya seperti ini ya, sehingga total keseluruhannya 350. Kemudian kita lanjut. Nah, penggabungan usaha perusahaan yang sudah mempunyai investasi sebelumnya. Berarti di sini ketahui PT A ingin bergabung dengan PT B dengan mengeluarkan 19.800 lembar saham milik PT A, memiliki investasi saham PT B sebanyak 2.000 lembar saham dengan nilai investasi sebesar 3.000 ya, dengan nilai investasinya 3.000 rupiah ya. Data keuangan milik kedua perusahaan PT A dan PT B. Ini investasi pada PT B 3 juta ya. Kemudian di sini ada aktiva lain-lain dan seterusnya ya yang diketahuinya. Kemudian jurnal penggabungannya di sini ada investasi pada PT B sebesar 300 juta. 300 juta diperoleh dari mana? Ya. Berarti ini investasi pada PT B itu 300 juta. Kemudian di sini ada modal saham sebesar 198. Berarti ini modal sahamnya adalah 198 ya. Ya, diperoleh dari sini ya. 19.800 dikali 10.000, jadi ketemu 198. Kemudian laba ditahan adalah 70 juta, diperoleh dari sini ya, 70 juta. Kemudian untuk investasi pada PT B ini sudah ditentukan di sini adalah 3 juta. Nah, sehingga untuk angka 3 untuk memperoleh agio berarti selisih di antara modal saham, laba ditahan dan investasinya dengan investasi pada PT B yang ada posisinya di sini yang dikeluarkan. Berarti di sini munculnya agio sebesar 29 juta. Kemudian bagaimana neraca setelah penggabungan? Neraca setelah penggabungan di sini untuk investasi pada PT B sebelumnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini ya. Ya, PT B ya. Semua dimasukkan ke sini untuk PT B sebelumnya. Kemudian untuk jurnal penggabungannya diperoleh dari jurnal yang ada di sini, berarti ada 19, 29, 70, kemudian ada 3 juta. Kita gabungkan di sini.
investasi pada PTB berarti ini berkurang, jadi ini kosong. Kemudian aktiva lain-lain 300 ya. Kemudian di sini ini 300 diperoleh dari sini aktiva lain-lainnya ya. Kemudian untuk modal sahamnya 198 itu diperoleh dari sini. Kemudian untuk 29 sudah tahu dari jurnal, ini jadi jurnal. Kemudian kalau sudah itu, ini karena posisinya plus minus, ada yang plus ada minus, berarti ini kosong. Kemudian ini tinggal dijumlahkan sampai ke bawah. Kemudian ini modal saham juga sama, 100 tambah 198, jadi ketemunya 298. IGO nya 50 tambah 29 ketemu 79. Kemudian laba ditahan 50 ditambah 70, jadi ketemunya 120, sehingga totalnya ini sama, total 497 dan 497 untuk nilainya setelah penggabungan. Sekian dari tutorial atau materi polling of interest, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.